Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Alladzi zat lahu bagi Allah ma apa-apa fis samawati di langit, wama dan apa-apa fil ardi di bumi. Walahu dan bagi Allah alhamdu segala puji fil akhirah di akhirat. Wa huwa depan Allah al hakimu maha menghukumi, al khabir lagi maha waspada. Segala puji bagi Allah. Semua puji itu adalah milik Allah. Namanya al itu al istighraq, al yang menenggelamkan, menghabiskan. Nggak ada yang separuh, seperempat, seperdelapan puji, nggak ada. Semua segala puji adalah milik Allah, yakni Allah yang berhak dipuji. Apa yang ada di langit, makhluk yang ada di langit, dan apa saja makhluk yang ada di bumi adalah milik Allah. Walal hamdu fil akhirah, dan segala puji di akhirat adalah milik Allah. Artinya di akhirat Allah dipuji. Ini hubungannya di surat Al-A'raf ayat 43. Itu ahli surga memuji pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan surat Yunus ayat 10, surat Fatir ayat 34 dan 35, dan surat Az-Zumar ayat 74. Ini ahli surga memuji kepada Allah. Jadi segala puji milik Allah di akhirat, yakni Allah dipuji oleh ahli surga. Wa huwa adapun Allah al-hakimu maha menghukumi, al-khabiru lagi maha waspada. Ya'lamu mengetahui Allah ma apa-apa yaliju yang masuk, apa ma fil ardi di bumi, wama dan apa-apa yakhruju yang keluar, apa ma minha dari bumi, wama dan apa-apa yanzilu yang turun, apa ma minas samai dari langit, wama dan apa-apa ya'ruju yang naik, apa ma fiha di dalam langit. Allah mengetahui apa saja yang masuk di bumi. Contohnya air yang meresap ke tanah, berapa kubik, berapa jumlahnya, di mana tempatnya, Allah tahu. Berapa kedalamannya, Allah tahu. Dan juga orang yang mati dikubur, itu juga tahu seharinya berapa, jumlah di mana, jumlahnya berapa, tempatnya di mana, Allah tahu. Siapa saja namanya, Allah juga tahu. Wa ma yakhruju minha, dan juga Allah tahu apa-apa yang keluar dari bumi. Contohnya hasil bumi, ketela di daerah Lampung sana, kalau panen tuh berapa ton atau yang dijebol atau dipanen, Allah tahu. Atau air yang nyumber dari bumi, keluar dari bumi, setiap harinya berapa kubik yang keluar dari tanah itu. Dan Allah mengetahui apa saja yang turun dari langit, yaitu wahyu.
yang diturunkan kepada Rasulnya, kepada Nabinya, malaikat yang turun dari langit ke bumi setiap harinya pagi dan sore untuk jaga, dan malaikat-malaikat yang lain yang diutus oleh Allah memberikan rahmat, membagi rezeki. Wa ma ya'ruju fiha, dan Allah mengetahui apa saja yang naik ke langit. Itu amal anak Adam. Kemudian malaikat yang naik ke langit membawa, melaporkan, dan juga doa dari hambanya itu naik ke langit. Allah tahu. Wa huwa, adapun Allah ar-rahimu, maha pengasih kepada orang iman. Wa kana bil mu'minina rahima, al-ghafur, lagi maha pengampun kepada hambanya yang bertaubat. Wa qala, berkata sapa alladzina, orang-orang kafir yang kufur mereka, la ta'tina, tidak akan datang padaku apa as-saatu, kiamat. Orang-orang kafir berkata, kiamat tidak akan terjadi padaku. Artinya orang kafir tidak percaya bahwa adanya kiamat. Kul, katakan wahai Muhammad, bala, iya, ya datang. Wa rabbi, demi Tuhanku, la ta'tiyannakum, niscaya datang sungguh apa kiamat, kum, pada kalian. Allah adalah alimil ghaibi, zat yang mengetahui barang gaib. Katakan wahai Muhammad, iya, demi Tuhanku, kiamat pasti terjadi kepada kalian. Entah cepat ataupun lambat, pasti terjadi. Pasti terjadi. Dalam ayat sebelumnya di surat Al-Ahzab ayat 63 itu, kul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'allas sa'ata takunu qariba. Pasti terjadi. Allah adalah zat yang mengetahui gaib, termasuk datangnya kiamat. Yang tahu hanyalah Allah. Sedangkan malaikat Israfil yang meniup sangkakala itu pun nggak tahu kapan dia diperintahkan untuk meniup sangkakalanya. La ya'zubu, tidak hilang, anhu, dari Allah, apa mithqalu dzarratin, seberat semut kecil, fis samawati, di langit, wala, dan tidak hilang, fil ardi, di bumi. Wala aswaru, dan tidak yang lebih kecil, min dzalika, dari demikian itu semut. Wala, dan tidak akbaru, lebih besar, illa, kecuali, fi kitabin, di dalam kitab, mubinin, yang menerangkan, maksudnya lauhil mahfuz. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah, seberat semut kecil yang ada di langit, baik itu berupa amal atau apa saja, termasuk makhluk yang ada di langit dan di bumi, tidak akan hilang dari Allah. Semua terpantau, semua dilihat oleh Allah, dan tidak yang lebih kecil daripada semut, dan juga tidak yang lebih besar daripada semut yang kecil, kecuali semua tertulis, termaktub di dalam lauhil mahfuz. Contohnya, yang lebih kecil daripada semut, virus. Virus, kemudian atom, ya. Itu yang lebih kecil lagi ada. Yang mungkin dengan alat apapun nggak bisa terlihat, tapi semuanya itu tercatat di dalam lauhil mahfuz. Artinya di sini
apapun yang kita kerjakan, amalan apapun yang kita kerjakan, baik kebaikan maupun kejelekan, semua tercatat semua. Kehidupan yang ada di langit di bumi, yang di bawah dasar laut, semuanya ada. Semuanya itu sudah ada catatan di Lauhil Mahfuz. Nah, dengan adanya semua tercatat, tertulis dalam Lauhil Mahfuz itu, liyajziyah, supaya membalas Allah alladzina, pada orang-orang amanu yang iman mereka, wa amilu dan beramal mereka, as-solihati pada kebaikan. Dengan adanya semua dicatat dan semua akan dihadirkan di hari kiamat nanti, supaya Allah membalas kepada orang-orang iman dan orang-orang yang beramal solih. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka orang iman dan beramal solih, lahum, bagi mereka maghfiratun, pengampunan, warizkun, dan rezeki, karimun, yang mulia, yakni surga. Mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang beramal solih, mereka mendapatkan pengampunan dari Allah, yakni dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, dan mendapatkan rezeki yang mulia, yaitu surga. Bapak Ibu, para saudara sekalian, orang iman dengan orang yang beramal solih ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan, yakni ketika dia mengaku dirinya orang iman, harus beramal solih. Ketika dia beramal solih, maka harus dilandasi dengan iman. Ini satu gandengan. Banyak ayat yang menjelaskan tentang innalladzina amanu wa amilus solihat. Dalam surat An-Nahl itu, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah. Barang siapa yang beriman dari laki-laki dan perempuan atas dasar wa huwa mu'minun, dia iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, aku akan memberikan kehidupan yang baik di dunianya. Walladzina, dan orang-orang sa'au yang usaha mereka fi ayatina, di dalam ayat-ayat kami Allah, mu'ajizina, orang-orang yang melemahkan, iku ulaika, mereka, lahum, bagi mereka, azabun, siksaan, mirrijzin, dari siksa, alimun, yang menyakitkan. Lahum azabun alimun min rijzin. Itu kalau susunan keterangannya. Orang-orang yang berusaha melemahkan ayat-ayatku, merusak ayat-ayatku, menghalang-halangi ayatku, mencegah ayat-ayatku, agar orang-orang tidak mau lagi menetapi ayatku, tidak lagi mau mengimani pada ayatku. Jadi berusaha bagaimana ayat-ayat itu lemah, supaya tidak ditetapi dengan cara berbagai macam usaha upayanya, agar ayat-ayat itu lemah sehingga tidak diamalkan, tidak dikerjakan. Maka mereka mendapatkan siksa yang pedih dari siksa. Lahum adzabun alim mirrijzin, mereka itu mendapatkan siksa yang pedih, siksa yang menyakitkan, yakni neraka. Wa yaro, dan melihat sapa alladzina, orang-orang, utu yang diberi mereka al ilma, pada ilmu, melihat alladzi, pada yang, maksudnya Al-Quran, unzila, yang diturunkan, ilaika, kepada engkau Muhammad, mir rabbika, dari Tuhan engkau, huwa,
haqqo. Wa haqqo, ini maf'ul tsani. Melihat wal haqqo, pada kebenaran. Wa yahdi, dan menunjukkan apa alladzi unzila ilaik, yakni Al-Quran, ila siratin, pada jalan, ila siratil azizi, pada jalannya Allah yang maha perkasa, al-hamidi, lagi maha terpuji. Orang-orang yang diberi kitab seperti Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam dan teman-temannya mengetahui bahwa Al-Quran itu hak. Al-Quran yang diturunkan, yang diwahyukan kepada engkau Muhammad, itu hak. Dan Al-Quran menunjukkan pada jalannya Allah yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Yakni ketika Al-Quran ini dilaksanakan, dikerjakan, perintahnya dikerjakan, larangan dijauhi, dan ceritanya dipercaya, maka akan menuju ke surga, akan bertemu kepada Allah di akhirat nanti. Waqala, dan berkata sapa alladzina, orang-orang kafaru yang kufur mereka, hal nadullukum, apakah menunjukkan aku pada kamu sekalian, ala rajulin, pada seorang laki-laki, maksudnya Nabi Muhammad, yunabiukum, yang menceritakan siapa rajul pada kamu sekalian, idza muzziqtum, ketika dihancurkan kalian, kulla mumazzakin, pada tiap-tiap hancuran. Maksudnya ketika sudah mati menjadi tanah, dia mengatakan innakum, sesungguhnya kalian, ikulafi kholkin, niscaya di dalam kejadian jadidin, yang baru. Maksudnya dibangkitkan dari alam kubur. Orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, apakah kalian mau saya tunjukkan pada seorang laki-laki, yakni Muhammad, yang menceritakan kepada kalian bahwa ketika kalian itu sudah hancur, dihancurkan, ketika kalian sudah mati menjadi tanah, sesungguhnya kalian menjadi makhluk yang baru, akan dibangkitkan kembali. Itu mau nggak kamu saya tunjukkan Muhammad, dia cerita kalau kita nanti sudah mati, kita akan dibangkitkan kembali. Aftara, apakah berbuat siapa rojul, Allah, kepada Allah, kadziban, pada bohong, am, ataukah bihi, pada rojul, jinnatun, gila. Dia mengatakan demikian itu, bahwa sesungguhnya kalian ketika kalian sudah mati, sudah hancur menjadi tanah, akan dibangkitkan kembali. Dia mengatakan demikian itu, apakah berbuat bohong atas Allah, ataukah memang si rajul itu adalah orang yang gila. Inilah ucapan orang kafir, orang yang tidak percaya, seenaknya sendiri ngomong kepada temannya bahwa Nabi itu berbuat-buat bohong pada Allah, atau Nabi itu dikatakan orang yang gila. Allah berfirman, balilladzina, bahkan orang-orang, la yu'minuna, yang tidak percaya mereka, bil akhirati, pada akhirat,
iku fil azabi di dalam siksa, waddolali dan sesat, al-ba'idi yang jauh. Allah berfirman, memang atau bahkan orang-orang yang tidak percaya pada akhirat, mereka itu di dalam siksa. Mereka itu di dalam kesesatan yang jauh dari kebenaran. Sehingga ngomongnya ya seenaknya sendiri, semaunya sendiri gitu. Afalam yarau, adakah maka tidak melihat mereka orang-orang Mekah, ilama pada apa-apa baina aidihim antara depan mereka, maksudnya di atas mereka, wama dan apa-apa khalfahum di belakang mereka, maksudnya di bawah mereka, minas sama dari langit, wal ardi dan bumi. Apakah mereka orang-orang kafir Mekah itu tidak melihat apa-apa yang ada di atas mereka, yaitu di langit? Coba mereka apa enggak lihat di langit itu, atau ada matahari, ada bulan, atau ada awan, munculnya petir, apa enggak lihat? Dan apakah orang-orang kafir itu enggak melihat apa-apa yang di bawah mereka, yaitu di bumi, tanah, atau kemudian pasir, lautan? Masa mereka enggak lihat? Artinya gimana? Inna sya, jika menghendaki kami Allah, nakhsif, maka membenamkan kami Allah bihim pada mereka, al-ardo pada bumi. Au nuskito, atau menjatuhkan kami Allah, alaihim kepada mereka, kisafan potongan, minas samai dari langit. Jika kami menghendaki, maka kami membenamkan mereka orang-orang kafir Mekah di bumi, seperti halnya Qarun dibenamkan sedikit demi sedikit. Sehingga ayat sebelum kan, apakah mereka itu enggak lihat di atas mereka, enggak melihat di bawah mereka? Coba, kalau memang kami Allah menghendaki, maka kami akan membenamkan mereka di bumi, sebagaimana Qarun dibenamkan. Atau kami menjatuhkan potongan dari langit kepada mereka, batu, seperti kaumnya Nabi Lut dihujani batu, ya kan? Kemudian buminya dibalik. Raja Abroha dari negeri Yaman yang hendak menghancurkan kota Makkah, belum sampai di Makkah, yakni di Wadi Muhasir atau Muzdalifah, mereka dihujani batu atau dilempari batu oleh burung ababil. Coba, artinya sewaktu-waktu Allah menghendaki menyiksa mereka, bisa. Maka jangan macam-macam, jangan mengkufuri, jangan menghina pada utusanku. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, la ayatan, niscaya menjadi ayat, likulli abdin, bagi tiap-tiap hamba, munibin, yang kembali, maksudnya yang bertaubat. Semua itu menjadi ayat bagi setiap hamba yang bertaubat kepada Allah. Artinya gimana? Sebuah ancaman bagi orang kafir yang menghina pada utusanku, yang tidak percaya dengan ayatku, pasti suatu saatnya kalau memang Allah menghendaki menyiksa di dunia, ya bisa. Nah, itu jadi ayat supaya mereka itu bertaubat. Walaqad ataina, dan niscaya sungguh memberi kami Allah Dawuda pada Nabi Dawud,
minna dari kami Allah, fadla pada keutamaan. Niscaya kami memberi keutamaan kepada Nabi Daud dari kami. Jadi Nabi Daud itu diberi keutamaan oleh Allah dari sisi Allah, yakni Nabi Daud dijadikan nabi, diberi kenabian, diberi kitab Zabur. Itu suatu keutamaan yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan kelebihan-kelebihan yang lain. Ya jibal, wahai gunung. Allah perintah kepada gunung. Ya jibal, wahai gunung-gunung. Awibi, kembalilah kamu. Maksudnya mensucikanlah kamu. Mahu bersama Daud. Wa twaira, dan pada burung. Allah perintah kepada gunung-gunung. Wahai gunung, mensucikanlah kepadaku bersama Nabi Daud. Dan wahai burung, mensucikanlah kamu kepadaku bersama Nabi Daud. Jadi Allah juga perintah kepada burung supaya bersama-sama Nabi Daud untuk mensucikan kepada Allah. Sesuai dengan syariat zaman itu. Wa alanna, dan melemeskan, melunakkan kami Allah lahu untuk Nabi Daud al-hadida, pada besi. Dan kami Allah melunakkan besi untuk Nabi Daud. Jadi besi yang begitu kuatnya itu oleh Nabi Daud itu dipegang itu lembek seperti adonan roti. Seperti adonan roti. Nah, dibentuk apapun menurut keinginan Nabi Daud bisa. Udah gampang, mudah. Jadi plek. Nah, udah mau dibikin baju, bikin apa, rompi, bikin apa, gampang sekali. Itulah termasuk kefadolan yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Aku melunakkan, melemeskan besi untuk Nabi Daud. Menurut riwayatnya memang Nabi Daud pekerjaannya itu, maisyahnya itu adalah membuat baju besi. Kemudian dijual, hasilnya untuk keperluan keluarganya, memberikan nafkah kepada keluarganya. Anikmal, supaya membuat kamu sabigotin, pada baju besi, waqaddir, dan mengira-ngira kamu fisardi, di dalam anyaman, supaya kamu membuat baju besi untuk perang, untuk penjagaan diri, sewaktu-waktu ada serangan musuh, sewaktu-waktu ada senjata, sehingga ada body protektornya, itu dengan besi tersebut. Dan kira-kiralah di dalam anyamannya, artinya di dalam membuat baju besi ini, ya mungkin sendi-sendi yang dari pergelangan tangan atau siku, kemudian bahunya ini diperkirakan, sehingga nanti ukurannya atau kelenturannya itu supaya kamu persiapkan, kamu kira-kira sendiri. Wa'malu, dan beramalah kamu sekalian solihan, pada kebaikan, dan beramalah yang baik. Ini aku bima ta'malun, bima dengan apa-apa ta'malun yang mengerjakan kamu sekalian, iku basirun, maha waspada. Aku mengetahui atau waspada terhadap apa yang kalian kerjakan. Apapun yang kalian kerjakan, aku mengetahuinya. Wali Sulaimana,
wawunya atof, wasakhorna. Dan aku menundukkan kepada Nabi Sulaiman ar-riha pada angin, guduwuha paginya angin, syahrun 1 bulan, warawahuha dan sorenya angin, iku syahrun 1 bulan. Dan kami Allah menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Pada saat Nabi Sulaiman sudah tidak lagi ada kuda yang ditunggangi, karena 1000 kudanya itu disembelih. Padahal 1000 kuda ini adalah kuda yang bagus-bagus untuk perang. Nah, kemudian Nabi Sulaiman diberi kendaraan yang terbaik, yang tercepat, yaitu angin. Paginya guduha syahrun. Paginya angin ini bila mana ditempuh perjalanan kuda atau kendaraan yang lain yang tercepat, itu memakan waktu 1 bulan. Warawaha syahrun, dan sorenya angin, di sesaat sore angin itu menghembus dengan kendaraan itu, bila mana ditempuh dengan kendaraan tercepat yang lain, misalkan kuda atau onta atau yang lain, itu perjalanan 1 bulan. Dan angin ini bisa kemana saja menurut kehendaknya Nabi Sulaiman. Bahkan pernah Nabi Sulaiman meminjamkan kendaraannya angin kepada hambanya, yakni kepada kaumnya, karena kaumnya ini takut akan kematian oleh Nabi Sulaiman. Udah, silahkan kamu keluar dari jagat ini, keluar dari bumi. Pakai kendaraannya Nabi Sulaiman, tembus keluar bumi ini. Begitu sampai di luar bumi, karena qadarnya memang si rajul itu matinya di luar bumi, malaikat Israel ya mencabutnya di situ. Ini hubungannya di surat Shad ayat 36. Fasakharna lahu rih tajri bi amri rukha'an haitsu asab. Surat Shad ayat 36. Wa asalna, dan mengalirkan kami Allah lahu untuk Sulaiman ainal kitri, pada sumberan tembaga. Dan aku Allah mengalirkan sumberan tembaga untuk Nabi Sulaiman. Ini riwayatnya mengalir selama 3 hari 3 malam. Jadi sumberan ini ngalir seperti sungai itu. Nah, ini ngalirnya ini selama 3 hari 3 malam. Semua tembaga yang digunakan oleh manusia asalnya dari yang dikeluarkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Jadi tembaga-tembaga yang ada di dunia ini, yang digunakan oleh manusia ini, asalnya adalah dari yang dikeluarkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Ini rujukannya, silakan dilihat. Qala Qatadah wa kanat bil Yaman, dan ada di negeri Yaman, fakullu ma yusna'un nasu, maka tiap-tiap apa yang diperbuat oleh manusia, mimma akhrajahullahu ta'ala li Sulaiman alaihissalam, dari apa-apa yang Allah keluarkan untuk Nabi Sulaiman. Qala As-Suddiyu wa innama usilat lahu salasata ayyam, dan sesungguhnya dialirkan apa tembaga itu untuk Nabi Sulaiman selama 3 hari 3 malam. Nah, kita bisa menggunakan tembaga ini
Nah, termasuk ini barokahnya atau Nabi Sulaiman diberi tembaga. Wa minal jinni, dan dari jin, man orang ya'malu yang beramal dia jin, baina yadaihi antara depannya Sulaiman. Artinya apa? Dengan perintahnya atau di bawah pengawasannya, biidzni Rabbi, dengan izin Tuhannya Sulaiman. Dan dari bangsa jin ada jin yang bekerja di bawah pengawasan Nabi Sulaiman. Jadi jin itu atau memang umatnya atau kaumnya Nabi Sulaiman itu ya dari bangsa manusia, bangsa jin, termasuk hewan-hewan itu, burung-burung, semut, itu semua tunduk, semua semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah, di antara bangsa jin itu ada yang bekerja di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman atas izin Tuhannya, atas izin Allah, bi amri rabbihi. Waman, dan barang siapa yalzi, yang menyimpang dia, minhum, dari mereka jin, an amrina, dari perkaraku, nuzikhu, maka merasakan kami Allah, hu, padanya, maksudnya jin, min adzabis sa'ir, dari siksa yang membakar. Barang siapa di antara jin yang menyimpang dari perintahku, yakni dia menentang, membangkang, maka aku merasakan dia siksa yang membakar, yakni disambar petir. Jadi di antara jin yang membangkang itu, yang tidak taat kepada perintahnya Allah, itu langsung disambar petir. Ya'maluna, ini berarti menunjukkan bahwa karyawan, ini karyawan ketika ini tidak mengikuti protap yang ada, tidak mengikuti petunjuk yang ada, perintah yang ada dari majikannya, ini ada ada sanksinya, Ya, menurut keadaan setempat ini bisa dipakai pedoman. Ya'maluna, bekerja mereka, lahu, untuk Sulaiman, ma apa ya sya'u, yang menghendaki Sulaiman, mimma hariba, dari beberapa panggung, watamasila, dan beberapa gambar timbul dari tembaga, wajifanin, dan beberapa piring, kal jawabi, seperti telaga, wakudurin, dan beberapa priuk, kendil atau priuk, rosiatin, yang tetap. Mereka para jin bekerja untuk Nabi Sulaiman sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman. Jadi, kamu harus bekerja ini menurut instruksi dari Nabi Sulaiman. Membuat itu panggung, ada atau bagian atau jin bagian pembangunan untuk pembangunan panggung. Ada yang membuat yaitu gambar-gambar timbul dari tembaga. Gambar timbul yang terbuat dari kaca atau tembaga atau dari batu. Tambahan keterangan, saat itu belum ada larangan membuat gambar timbul. Beda dengan
syariat Nabi Muhammad, sehingga saat itu ya diperintah untuk membuat memahat, membuat apa namanya, gambar timbul, patung atau apa situlah, arca dan sebagainya, relief atau dan sebagainya, itu dari kaca, ada yang dari tembaga, ada yang dari batu. Dan juga ada yang membuat piring. Piringnya besar seperti apa namanya, telaga. Jadi piringnya itu besar seperti telaga. Nah ini wajifat wa kudur rasya, dan membuat apa namanya, kendil yang tetap, maksudnya tidak bisa dipindah, tidak bisa dipindah, berarti permanen. Karena untuk masak, sekali masak ini bisa untuk 1.000 orang dan tidak akan habis, saking besarnya. Jadi piringnya itu ya besar seperti telaga itu, kemudian kendilnya itu tetap permanen, sekali masak itu bisa untuk 1.000 orang dan tidak akan habis masakannya. I'malu, beramalah kamu sekalian, ala Dawud, wahai keluarga Dawud, syukron, karena bersyukur. Wahai keluarga Dawud, termasuk ya Nabi Sulaiman alaihissalam, karena beliau adalah putranya Nabi Dawud alaihissalam. Beramal yang baik sebagai tanda syukur. Syukron, karena syukur. Beramal yang baik sebagai tanda syukur karena diberi kefadolan, diberi sarana prasarana yang lengkap, fasilitas yang lengkap. Ini supaya beramal yang baik karena syukur. Wa qalilun, dan sedikit, min ibadi, dari hamba-hambaku, asyakuru, orang-orang bersyukur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur, banyak yang kufur atas nikmatku. Falamma qadaina, maka ketika menghukumi kami Allah, alaihi, pada Sulaiman, al-mauta, pada mati, madallahum, tidak menunjukkan pada mereka jin, ala mautihi, pada matinya Sulaiman, apa, illa, kecuali, dabbatul ardi, binatang melatanya bumi. Kalau bahasa Jawa itu rayap. Takulu, makan apa, dabbatul ardi, min sa'atahu, pada tongkatnya Sulaiman. Ketika kami Allah menghukumi kematian pada Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan atas kematian Nabi Sulaiman kecuali hewan melatanya bumi, rayap yang menunjukkan, yaitu rayap makan pada tongkatnya. Begitu dimakan, terus Nabi Sulaiman jatuh. Baru apa namanya, jin mengerti bahwa Nabi Sulaiman itu sudah wafat. Falamma khoro, ketika jatuh siapa Sulaiman dari tongkatnya, karena tongkatnya itu dimakan oleh rayap, tabayyanat, maka terang atau mengerti, sobal jinnu, jin, an, bahwasanya, laukanu, andaikan ada mereka jin, ya'lamuna, mengerti mereka, al-ghaiba, pada ghaib, malabisu, maka tidak tetap mereka, tidak diam mereka, fil azabi, di dalam siksa, al-muhin, yang hina. Ketika Nabi Sulaiman itu jatuh dari tongkatnya karena dimakan oleh rayap, maka jin mengerti bahwa andaikan mereka mengetahui barang gaib termasuk kematiannya Nabi Sulaiman itu, maka mereka
tidak akan tetap di dalam siksa yang hina, tidak disuruh kerja tanpa upah. Riwayatnya silakan dilihat di layar. Ani bin Abbasin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, karena ada Sulaimanu, Nabi Sulaiman, Nabiullah, Nabi Allah alaihi salam, alaihi tetap atas Sulaiman, Nabi Sulaiman, assalamu, keselamatan. Idza shalla, ketika salat Nabi Sulaiman, ro'a, melihat dia, syajaratan, pada tanaman, nabitatan, yang tumbuh, baina yadayhi, antara depannya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman sholat, Nabi Sulaiman melihat di depannya itu ada pohon yang tumbuh. Fayaqulu, berkata Sulaiman, laha, pada tanaman, masmuk, siapa namamu? Ditanya oleh Nabi Sulaiman, namamu siapa? Fatakulu, maka berkata apa pohon, kaza, begini. Oh, nama saya ini. Pohon itu menyebutkan namanya. Fayaqulu, berkata Sulaiman, li ayyi syai'in, pada mana sesuatu, anti, kamu diciptakan ini untuk apa? Fa'in kanat, maka jika ada apa tanaman, ikuli gorsin, untuk tanaman, gurisat, maka ditanam apa tanaman. Kalau memang kamu itu diciptakan untuk ditanam, untuk hidup di muka bumi, maka kamu akan tumbuh di muka bumi ini. Wa in kanat, dan jika ada apa tanaman, ikulidain, untuk obat, kutibat, maka ditulis apa tanaman atau syai' itu. Kalau memang kamu itu ditulis atau hidup atau tumbuh di muka bumi ini untuk obat, maka kamu ditulis. Ini berarti memang ada tumbuh-tumbuhan untuk obat-obat, memang ada gitu. Fabainama, maka suatu ketika, huwa, Nabi Sulaiman, yusoli, sedang sholat dia, zata yaum, suatu hari, ketika itu ro'a, melihat sapa Sulaiman, syajaratan, pada pohon, baina yadaihi, antara depannya Sulaiman. Suatu hari Nabi Sulaiman sholat, kemudian melihat di depannya itu ada pohon yang tumbuh. Faqala, lalu berkata sapa Sulaiman, lah, pada tanaman, masmuk, siapa namamu? Qalat, berkata pohon, al-kharrabu, kehancuran. Wah, ngeri ini. Nama saya adalah al-kharrabu. Wah, artinya kehancuran. Qala, berkata Sulaiman, li ayyi syai'in, mana sesuatu, anti, kamu dihidupkan untuk apa? Qala, berkata pohon, li kharabi hadzal baiti, untuk kehancuran pohon ini, untuk kehancuran rumah ini. Jadi saya dihidupkan, ditumbuhkan ini untuk menghancurkan rumah ini. Faqala, lalu berdoa, faqala, berkata Sulaiman, Nabi Sulaiman berdoa, Allahumma, ya Allah, ammi, semoga membutakan engkau, alal jinni, pada jin, mautati, pada kematianku, hatta ya'lama, sehingga mengetahui, sapa al-insu, manusia, anal jinna, sesungguhnya jin, la ya'lamuna, tidak mengerti, tidak mengetahui, sapa jin, al-ghaiba, pada ghaib. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, butakanlah pada jin atas kematianku. Ya Allah, butakanlah jin, supaya dia tidak mengerti atas kematian saya. Sehingga orang manusia itu mengetahui bahwa jin itu tidak mengetahui barang ghaib, seperti yang persangkaannya, atau seperti pengakuannya. Fanahataha, lalu memahat sapa Sulaiman
ason, ha pada pohon, ason tongkat. Nah kemudian Nabi Sulaiman itu memahat pada pohon tersebut, dijadikan tongkat. Jadi pohon yang tumbuh itu akhirnya dibuat untuk tongkatnya, dipahat dijadikan tongkat. Fatawaka'a, maka berpegangan sapa Sulaiman ali atas tongkat haulan 1 tahun mayitan dalam keadaan mati. Sebagian riwayat ada yang menjelaskan 2 tahun. Jadi Nabi Sulaiman keadaan wafat itu berpegangan pada tongkat tersebut. Nah, tongkat itu dari pohon yang diciptakan untuk merobohkan rumah itu. Wal jinnu, sedangkan jin tak malu bekerja sapa jin. Nah, jin bekerja seperti biasanya, ada yang membuat periuk, ada yang membuat piring, ada yang buat gambar timbul, ada yang buat panggung. Nah, bekerja seperti biasanya. Fa'akalat ha, maka memakan ha pada tongkat opo al-ardatu, hewan bumi. Fatabayyanat, maka jelas sapa al-insanu manusia, anal jinnasnya jin, laukanu andaikan ada mereka jin, ya'lamuna mengetahui mereka, al-ghoiba pada ghaib, yakni mengetahui kematiannya Nabi Sulaiman, malabithu, maka tidak tetap mereka haulan 1 tahun fil adzabil muhin, di dalam siksa yang hina. Andaikan jin itu mengetahui barang gaib, wafatnya Nabi Sulaiman, pasti mereka tidak akan bekerja, tidak akan bekerja dalam siksa yang hina, yakni bekerja terus dipaksa oleh Nabi Sulaiman. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala berkata rawi, yakni muridnya Ibnu Abbas, bahkan ada sapa Ibnu Abbas yaqruha, membaca sapa Ibnu Abbas ha pada ayat kadzalik, seperti itu. Qala berkata Ibnu Abbas, fa syakarot, lalu mensyukuri sapa al jinu jin al-ardota, pada hewan bumi. Jin bersyukur, berterima kasih kepada rayap hewan bumi yang menunjukkan atas kematiannya Nabi Sulaiman. Fakanat, ada siapa jin, tak tiha, datang apa jin ha pada hewan bumi, bilma'i, dengan air. Jadi jin sebagai tanda terima kasihnya kepada rayap atau hewan bumi itu datang dengan membawa air. Itu riwayatnya di tafsir Ibnu Katsir. Kita lanjutkan. Laqad kana nisa, sungguh ada lisabain, bagi desa Saba atau negeri Saba, fi maskanihim, di dalam tempat mereka, yakni di negeri Yaman, desa Saba atau di negeri Yaman. Apa ayatun, ayat tanda kekuasaan Allah. Rupani jannatani, 2 kebun, an yaminin, dari kanan, wa shimalin, dan kiri. Niscaya ada di desa Saba, di tempat tinggal mereka, yaitu di negeri Yaman, ayat tanda kekuasaan Allah, yaitu 2 kebun di sebelah kanan jalan dan di sebelah kiri jalan. Kulu, jadi 2 kebun itu sebelah kanan, sebelah kiri, subur. Kulu, makanlah kamu sekalian penduduk Saba, mir rizkin, dari rezeki, mir rizki rabbikum, dari rezeki Tuhan kalian, washkuru, dan bersyukurlah kalian lahu, kepada Allah. Makanlah dari rezeki Allah dan bersyukurlah kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada kalian, termasuk dari hasil bumi, hasil tanamanmu, kebunmu. Adapun desa Saba adalah baldatun, negara, thayyibatun, yang baik. Negara Saba itu adalah negara yang baik.
negara yang baik, yang makmur, subur makmur, gemah lipah, loh jinawi, toto tentrem karto raharjo. Warobun, adapun Allah adalah Rabbun Tuhan, Ghafurun maha pengampun. Allah adalah Tuhan maha pengampun. Ini sedikit cerita tentang Saba. Sebenarnya Saba itu apa? Nah, ini diriwayatkan di Sunan At-Tirmidzi. Ini dari Farwah bin Musaikin. Dia berkata, bisa dilihat di layar. Qala berkata Farwah bin Musaikin, wa unzila dan diturunkan fi Saba, di dalam Saba, ma apa-apa, unzila yang diturunkan apa-ma. Jadi diturunkan di di Saba itu apa yang diturunkan, maksudnya di dalam surat Saba ini atau ada ayat-ayat yang diturunkan. Faqala berkata rajulun, seorang laki-laki dari sahabat Nabi, ada yang tanya, ya Rasulullah, wa ma Saba, apa Saba itu? Ardun au imratun, Saba itu nama bumi atau nama seorang perempuan? Qala berkata Nabi, laisa, tidak ada bi ardin, dengan bumi, wala dan tidak imratin, perempuan. Saba itu bukan nama bumi dan juga bukan nama seorang perempuan. Walakinnahu, akan tapi Saba adalah rojulun, seorang laki-laki, walada yang melahirkan dia rojul, asyrotan 10 anak. Saba itu adalah nama seorang laki-laki yang mempunyai 10 anak. Minal Arab, dari orang Arab. Fatayamana, maka bertempat di Yaman, minhum dari mereka 10, sittatun 6 anak bertempat di negeri Yaman. Watasya'ama, dan bertempat di Syam, minhum dari mereka 10, arbatun 4, dan yang 4 itu bertempat tinggal di negeri Syam. Fa ammal ladina, maka adapun orang-orang tasya'amu yang bertempat di Syam, falahmun, namanya 1, lahmun 2, wajuzamu 3, wagossan 4, amilah. Ini 4 anak yang bertempat di negeri Syam. Wa ammal ladina, adapun orang-orang tayamanu yang bertempat di Yaman, mereka fal uzdu. Ini ada 6, pertama uzdu, 2 asy'ariyun, 3 himyar wa himyar, 4 wa madzihun 5 anmar, dan yang ke-6 adalah wakindah. Kindah. Faqala berkata rajulun, ya Rasulullah, wa ma anmar, apa anmar itu? Qala bersabda Nabi, alladzina, orang-orang minhum dari mereka itu khos'am dan wabajilah. Itu sedikit riwayat. Nah, kemudian dibuatlah nama sebuah desa yang berada di negeri Yaman. Fa'aradu, maka berpaling mereka dari nikmat, yakni mereka tidak bersyukur. Fa'arsalna, lalu mengutus kami Allah alaihim, kepada mereka Saba, penduduk Saba, sailal aram, pada banjir menggenang. Wabaddalnahum, dan mengganti kami Allahum pada mereka, bijannataihim, dengan dua kebun mereka, dengan dua kebun mereka, jannataini, 2 kebun, zawatai ukulin, 2
yang mempunyai buah-buahan, khomtin yang pahit, wa aslin dan asam, wa syai'in dan sesuatu min sidrin dari pohon bidara, qalilin yang sedikit. Fa'aradu, mereka berpaling, yakni tidak bersyukur. Nah, setelah mereka berpaling, yakni kufur, tidak bersyukur, maka kami Allah mendatangkan siksa berupa banjir yang melanda kebun mereka dan menyebabkan hancurnya kebun tersebut. Kemudian kami Allah mengganti dua kebun mereka, yakni kebun kurma dan kebun anggur, dengan tanaman yang rasanya pahit, kemudian asam, kalau bahasa Jawanya itu sepet, nah, dan pohon bidara yang jelek daun dan buahnya. Nah, pohon bidara yang jelek daun dan buahnya, yakni puret-puret. Nah, jadi buahnya itu kecil-kecil, kemudian daunnya juga kecil-kecil, mengkeret-mengkeret, ya, yakni puret-puret. Nah, yang tadinya itu anggurnya itu buahnya besar-besar, kurmanya besar-besar, kurmanya manis. Nah, begitu mereka tidak bersyukur, kufur pada nikmat, akhirnya dua kebun itu diganti dengan kebun yang rasanya, tanaman yang rasanya itu pahit, rasanya asam, rasanya itu sepet, dan pohon bidara yang kecil kecil daun dan buahnya. Itulah akibat orang yang tidak bersyukur, akan disiksa oleh Allah, nikmatnya itu dicabut diganti dengan siksa, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dzalika, dengan itu jazainahu, membalas kami Allah, hum pada mereka, bima kafaru, sebab apa-apa yang kufur mereka. Demikian itulah kami membalas mereka sebab kufurnya, karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Wahal nujazi, dan tidak membalas kami Allah illa kecuali al-kafuro, pada orang-orang kufur. Kami Allah tidak membalas siksa kecuali kepada orang-orang kufur. Bila mana orang itu kufur pada Allah, termasuk dia mengkufuri pada nikmat Allah, maka akan dibalas dengan siksa, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa itu, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa ja'alna, dan menjadikan kami Allah, bainahum, antara mereka penduduk Saba, wa bainal qura, dan antara beberapa desa, yakni desa Syam, alati yang barokna, memberi barokah kami Allah, fiha, di dalam desa, wa bainal qura allati barokna fiha, itu maksudnya desa Syam. Aku jadikan kuron, beberapa desa, zohirotan, yang jelas, maksudnya berdekatan. Wa qaddarna, dan mengira-ngira kami Allah, fiha, dalam desa, as-sayro, pada perjalanan. Dan aku Allah menjadikan di antara desa Yaman, yakni Sabah itu, dan Syam, beberapa desa yang saling berdekatan antara satu dengan yang lain, sehingga bisa dijadikan tempat istirahat bagi orang-orang yang
bepergian. Jadi antara Yaman dengan Syam itu aku jadikan desa. Nah, desa itu berdekatan. Sehingga ketika orang itu melakukan perjalanan antara Yaman ke Syam atau Syam ke Yaman, bisa singgah di desa tersebut. Nah, itu ada istilahnya itu rest area. Nah, kalau sekarang itu rest area begitu. Siru, berjalan kamu sekalian, fiha di dalam desa, layalia, beberapa malam, wa ayyaman, dan beberapa hari, aminin, dengan aman-aman semua. Silahkan kalian berjalan di desa itu. Bagi yang ke Syam, dari Yaman ke Syam, menempuh beberapa malam, beberapa hari, silakan. Beberapa hari, beberapa malam, dalam keadaan aman, nggak ada begal, nggak ada rompak, nggak ada penyamun, nggak ada. Keadaannya aman. Demikian juga yang Syam ke Yaman, itu aman semua. Faqalu, berkata mereka, orang-orang Sabak berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ba'id, semoga menjauhkan engkau, baina asfarina, antara bepergian kami, wa zalamu, dan aniaya mereka, anfusahum, pada diri mereka, faja'alnahum, maka menjadikan kami Allah pada mereka, ahaditha, beberapa cerita, wa mazzaqnahum, dan memisah-misahkan kami Allah hum, pada mereka, kulla mumazzakin, pada tiap-tiap pisahan. Maksudnya aku jauhkan desanya. Mereka berdoa, ya Allah, jauhkanlah antara bepergian kami. Mereka berdoa demikian itu supaya tidak tersaingi dalam berdagang, dalam berbisnis. Karena yang mampu menempuh perjalanan yang jauh hanyalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai kendaraan, orang yang mampu untuk melakukan perjalanan yang jauh. Kalau orang-orang yang miskin atau orang yang duafa itu ya nggak mungkin mampu untuk melakukan perjalanan yang jauh. Nah, jadi orang Sabak berdoa demikian itu supaya bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka itu tidak disaingi dengan yang lain. Ya Allah, jauhkanlah antara perjalanan kami. Mereka aniaya pada dirinya, yakni mereka tidak bersyukur. Sudah dekat antara desa satu dengan desa yang lain, dan keadaannya aman, nyaman, atau sewaktu-waktu istirahat ya bisa. Akhirnya faja'alnahum ahadits, kami Allah menjadikan mereka itu beberapa cerita untuk orang yang sesudah mereka. Liman ba'dahum, kami jadikan mereka itu untuk umat setelah mereka. Itulah akibat orang yang tidak bersyukur, akhirnya dicabut nikmatnya, diganti dengan siksa. Wa mazzaqnahum kullam mazzakin, dan kami memisah-misahkan mereka setiap pisahan. Artinya Allah menjadikan jarak antara desa satu dengan desa yang lain yang asalnya berdekatan menjadi saling berjauhan. Yang tadinya dekat akhirnya dijauhkan oleh Allah, sehingga keadaannya itu tidak aman dan memberatkan bagi orang yang menempuh perjalanan. Inilah akibat orang yang sombong, merasa hebat, tidak bersyukur, mengkufri pada nikmat, akhirnya Allah juga menyiksa mereka. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, la ayatin, niscaya menjadi ayat, likulli sabarin, bagi setiap orang yang banyak sabarnya, syakurin,
lagi banyak bersyukur. Semua itu menjadi ayat bagi setiap orang yang banyak sabar. Nah, sabar itu ya ada satu, sabar menetapi perintah Allah. Sabar di dalam menjauhi larangannya Allah. Sabar di dalam menghadapi, menerima cobaan dari Allah. Dan sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Itu sabar. Lagi bersyukur atas nikmat Allah. Walaqad shaddaqa, dan niscaya sungguh membenarkan, alaihim pada mereka kafir, sabo iblisu iblis, zonnahu pada persangkaan iblis, fattaba'uhu maka mengikuti mereka orang-orang kafir, hu pada iblis, illa akan tetapi, illa bermakna akan tapi, namanya istitsna munqati, pengecualian yang terputus dari kalimat sebelumnya. Illa akan tetapi, farikun sebagian, minal mu'minin dari orang-orang yang beriman. Sungguh iblis membenarkan persangkaannya atas orang-orang kafir. Mereka kafir, orang-orang kafir, bahwa mereka orang kafir itu mengikuti iblis. Jadi iblis membenarkan persangkaannya atas orang kafir bahwa orang kafir itu mengikuti ajaannya, mengikuti tipu muslihatnya, pengaruhnya, sehingga mereka orang kafir itu mengikuti ajakannya iblis. Akan tetapi sebagian orang-orang iman tidak mengikuti pada iblis. Jadi iblis itu punya persangkaan bahwa manusia itu bisa digoda, bisa dipengaruhi. Adam saja bisa digoda, bisa dipengaruhi sehingga makan buah khuldi, kata iblis, sehingga turun atau keluar dari surga, apalagi anak turunnya. Nah, ketika iblis itu menggoda orang kafir dan mereka terpengaruh mengikuti ajakan iblis, maka iblis membenarkan persangkaannya. Lah ya toh, tenan toh, anak Adam bisa saya goda toh. Wa makana, dan tidak ada, lahu bagi iblis, alaihim atas orang iman, min sultanin dari kekuasaan. Iblis tidak bisa menguasai orang iman. Illa akan tetapi, linak lama supaya mengetahui kami Allah. Illa bermakna lakin, akan tapi. Linak lama supaya mengetahui kami Allah, man pada orang, yu'min yang iman dia, bil akhirati dengan akhirat, mimman dari orang, huwa dia orang, minha dari akhirat, iku fi syakin di dalam ragu-ragu. Iblis tidak bisa menguasai orang iman. Wa maka nalahu alaihi min sultanin. Iblis gak akan mungkin bisa menguasai orang iman. Tetapi adanya iblis menggoda manusia, termasuk orang-orang iman, agar kami Allah
mengetahui secara lahir mana orang yang beriman pada hari akhir dan mana orang yang ragu-ragu dari hari akhir, yakni orang-orang kafir, orang-orang munafik. Wa rabbuka, adapun Tuhan kaum Muhammad, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, iku hafizun, zat yang menjaga. Allah menjaga segala sesuatu, termasuk menjaga orang iman, sehingga orang iman tidak terpengaruh dengan godaannya iblis. Maka bagi kita orang iman selalu memohon kepada Allah, pagi sore baca bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali, dan doa-doa perlindungan yang lain supaya tidak digoda, tidak tergoda oleh pengaruhnya iblis. Termasuk doa bismillahirrahmanirrahim auzimil burhan syadidis sultan masya Allah kana a'udzubillahi minasyaiton. Itu ampuh sekali doa itu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ud'u, memanggillah kalian orang kafir, alladzina, pada orang-orang, za'amtum, yang mengira kalian, min dunillah, dari selain Allah. Katakanlah Muhammad kepada orang kafir, panggillah berhala-berhala yang kalian sangka, yang kalian anggap bahwa itu ada Tuhan selain Allah. Coba panggil itu, Lata, Uzza, Manata, Yaghus, Ya'uq, Nasr, Hubal, itu panggil. La yamlikuna, tidak memiliki mereka, yakni tidak menguasai mereka berhala, mithqala dzarratin, seberat semut kecil, fis samawati, di langit, wala, dan tidak menguasai fil ardi, di bumi. Berhala-berhala yang kalian anggap Tuhan selain Allah itu gak mempunyai kekuasaan sekecil apapun, semisal semut yang kecil. Semut yang kecil itu ya semut pudak, lebih kecil lagi, bayinya itu lebih kecil, lebih kecil lagi itu bayinya. Itu di langit dan di bumi, tidak memiliki kekuasaan seberat semut kecil di langit dan di bumi. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka berhala, fihima, di dalam keduanya, min syirkin, dari syirkah bersama-sama. Maksudnya berhala itu tidak bersama-sama Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi berhala yang dianggap sebagai Tuhan itu oleh orang kafir itu enggak bersama-sama, enggak syirkah, atau tidak membantu Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Wa ma lahu, dan tidak ada bagi Allah, tidak ada lahu bagi Allah, minhum, dari mereka berhala, min zahir, orang yang menolong. Dan Allah tidak membutuhkan, memerlukan, Allah tidak minta pertolongan kepada mereka berhala. Wa malahu min zahir, Allah tidak minta bantuan kepada mereka berhala, baik dalam menciptakan langit bumi, mengatur langit bumi, atau semuanya. Jadi jelas sekali bahwa berhala itu tidak punya kekuasaan sama sekali. Allah lah yang maha kuasa atas segala-galanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Demikian para bapak, para ibu, untuk pengajian kali ini.
Kita cukupi sekian, ada kekurangannya, ada kekhilafannya, tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.